Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pedas, welcome back to my channel Seblak Barbie. Abis ya, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Gimana sobat pedas, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya sobat pedas, amin. Nah sobat pedas, di video kali ini Bu Ratu akan membuat bumbu seblak dalam skala kecil ya, untuk khusus yang jualan pemula ya sobat pedas. Dikarenakan kan sebelumnya itu Bu Ratu bikin bumbu seblaknya itu dalam skala banyak ya. Nah jadi dalam video tersebut banyak sekali yang request untuk membuat resep bumbunya dalam skala kecil. Nah sekarang Bu Ratu akan buatkan buat sobat pedas semua. Makanya jangan di skip videonya, pantau terus videonya sampai akhir dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Di subscribe dong ya pastinya ya sobat pedas. Jangan lupa di subscribe dulu. Kita simak video bareng-bareng ya. Oke? Nah sobat pedas, sebelum kita ke proses pembuatan bumbu seblaknya, alangkah baiknya Bu Ratu akan menjelaskan dulu bahannya apa saja ya sobat pedas. Nah sebenarnya bahan seblak itu sangat simpel sekali ya sobat pedas. Tidak usah ribet banyak tambahan itu ini, gak usah sobat pedas, karena bahan utama dari seblak itu cuman dua bahan ya sobat pedas, yaitu bawang putih dan kencur ya sobat pedas. Nah bawang putihnya tuh, nah ini kencurnya tuh. Jadi gini ya sobat pedas, banyak sekali nih yang komen, yang menanyakan tentang pakai kemiri enggak, pakai bawang merah enggak. Sama sekali Bu Ratu itu tidak pakai ya. Tapi itu kembali lagi ke sobat pedas, apabila mau pakai silahkan, enggak pun tidak masalah. Cuman buat Bu Ratu, keutamaan bumbu seblak adalah cuman dua bahan ini, yaitu kencur dan bawang putih saja. Berapa sih ya sobat pedas kira-kira takaran yang tepat membuat bumbu seblak untuk penjual pemula atau untuk pedagang pemula atau untuk memulai usaha jualan seblak? Sebenarnya berapa sih takarannya gitu ya. Nah makanya ikuti videonya. Mari kita timbang bahan-bahannya, yaitu bawang putih sama kencurnya kita timbang ya sobat. Nah kita on-kan dulu timbangannya. Ini dalam posisi 0 ya sobat pedas, ini 0. Kita timbang, kita pakai bawang putih sebanyak 1,5 kg atau 1500 gram sobat pedas. Boleh dicatat, boleh diingat-ingat ya sobat pedas. Nah kencurnya berapa sih untuk 1,5 kg bawang putih? Nah untuk takaran kencur itu kurang lebih 1 kilo ya sobat pedas. Jadi takaran bawang putih lebih banyak dibanding kencur ya sobat pedas. Diingat-ingat ya, bawang putih 1,5 kilo dan kencur kurang lebih 1 kilo. Kenapa sih ya? Katanya kan untuk jualan pemula ya sobat pedas. Tapi kenapa sih Bu Ratu menyarankannya bawang putihnya 1,5 kilo, kencurnya 1 kilo, tidak bikin seperempat dulu atau segimana dulu? Ingat ya sobat pedas, karena bumbu utama dalam seblak itu adalah ini, bawang putih sama kencur. Jadi ini bahan baku utama, bahan utama yang paling utama dalam seblak ya ini. Berarti kuncinya bumbu tersebut atau bumbu ini harus tetap ready. Jadi kenapa tidak bikin seperempat atau sekian ons, 2 hari bikin lagi, 2 hari habis bikin lagi, kan namanya jualan kan tiap hari. Jadi kalau langsung bikin 1,5 kilo dan 1 kilo itu kita bisa berhari-hari gitu, bisa sampai berhari-hari gitu ya sobat pedas. Jadi tidak repot berkali-kali gitu ya sobat pedas. Dan juga kita harus menyimpannya dengan baik, proses pembuatannya juga benar biar
terjaga kualitasnya dan bumbu seblaknya tetap enak. Nah sobat pedas, Buratu sekarang udah ada kawan-kawannya ya. Nah sekarang kita lanjut aja ke tahap berikutnya, yaitu tahap penghalusan. Dalam tahap penghalusan ini Buratu seperti biasa memakai dua alat ya sobat pedas. Ini Buratu pakai chopper dan juga blender. Kenapa Buratu pakai chopper? Chopper itu untuk mencacah dan blender untuk menghaluskan. Karena kan kencur ini ya keras, lebih keras gitu, tidak mudah lembut. Jadi Buratu cacah dulu pakai chopper, lalu haluskan pakai blender karena tidak memungkinkan kencur itu langsung di blender ya sobat pedas. Nah, bagi sobat pedas di rumah di luar sana yang tidak punya chopper, Buratu sarankan jangan langsung di blender ya kencurnya, tapi harus diiris-iris dulu pakai pisau atau dipotong-potong kecil, tapi lebih baik pakai pisau dicacah-cacah dulu biar potongannya lebih kecil dan ke blendernya tidak cepat rusak gitu ya sobat pedas, karena kan ini agak lebih keras. Nah sobat pedas, kita lanjut ke tahap penghalusannya ya. Bagi sobat pedas yang mau ikutin cara Buratu dengan memakai dua alat ini juga boleh ya sobat pedas. Kita langsung ke tahap penghalusannya, ikuti caranya aja. Kita langsung praktek ya sobat pedas. Ini harus dimasukkan pisau terlebih dahulu, pisaunya, terus kencurnya. Ini kan kencurnya 1 kilo, itu muat semuanya ya, satu kali gilingan gitu ya sobat pedas. Tuh ini muat kalau 1 kilo. Kita tutup dan pasang mesinnya. Ada yang lupa sobat pedas, kita kasih air terlebih dahulu ya, tapi jangan banyak-banyak ya sobat pedas, secukupnya aja. Ini kan 1 kilo tuh banyak. Nah, jadi biar membantu pelumatan ya. Dan colokin, kita langsung push ya atau pencet. Diaduk dulu, tuh ini udah agak terpotong-potong ya, kita agak lumatkan kembali, jadi harus diaduk-aduk dulu biar ke bawah, biar cepat gitu ya sobat pedas. Nah kita cacah kembali ya. Nah sobat pedas, sepertinya ini udah ya, kita cek dulu aja. Nah ini udah agak terpotong nih, jadi kita lanjut ke blender aja. Jadi tidak usah terlalu halus juga, karena ini untuk membantu penghalusan saja. Nah sekarang kita blender ya. Nah ini cabut dulu pisaunya ya sobat pedas biar tidak ngagokan. Terus kita blender secukupnya ya sobat pedas. Sobat pedas, kita masukkan ya ke wadah. Nah udah halus ya sobat pedas. Nah sobat pedas, lakukan hal yang sama, kencurnya sampai blender, tinggal di blender sampai beres. Dan untuk penghalusan bawang putihnya pun sama prosesnya seperti menghaluskan kencur, tidak jauh beda. Jadi lakukan prosesnya sampai selesai dengan proses yang sama. Nah kalau sudah beres, boleh dicampurkan ya, bawang putih sama kencur boleh dicampurkan
dan habis dicampurkan lalu kita goreng. Let's go. Sebelum kita goreng, alangkah baiknya bawang putih dan kencurnya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya sobat pedas, biar pas menggorengnya sudah tercampur dengan rata. Nah sobat pedas, kita sekarang langsung goreng ya bumbu kencurnya. Ingat sobat pedas, ini proses yang sangat penting untuk menentukan kualitas bumbu kencurnya. Pertama-tama kita tuangkan minyak goreng secukupnya dan jangan terlalu banyak biar bumbunya tidak berminyak ya, biar tidak terlalu berminyak. Nah ini segini aja juga udah cukup ya. Kita nyalakan kompornya ya sobat pedas. Tunggu minyaknya sampai panas. Nah sepertinya sobat pedas, ini minyaknya sudah panas. Kita langsung masukkan aja bumbunya ya. Tuh sobat pedas, jadi maksud Bu Ratu dalam ngeblender itu tidak banyak air, jadi biar tidak nyiprat-nyiprat. Kalau misalkan tidak banyak air tuh kan aman, tidak nyiprat-nyiprat ya sobat pedas. Dan satu lagi ya yang paling penting ya sobat pedas, apinya harus dikecilkan. Harus dengan api kecil dan terus diaduk-aduk biar tidak gosong sebagian dan biar matangnya merata. Kunci dari kematangan bumbu yang sempurna dan bumbu yang enak itu juga awet dan tidak mudah basi adalah kematangan yang sempurna, dan kuncinya harus diaduk sampai matang ya sobat pedas. Harus sabar dan ekstra bekerja keras. Tidak apa-apa ya sobat pedas, asal hasilnya memuaskan. Kita aduk terus ya sampai benar-benar bumbunya matang. A few moments later. Ini dia ya sobat pedas, akhirnya bumbu kencurnya sudah matang. Ciri-ciri kematangannya adalah sudah mengental dan tidak ada kadar air. Juga aromanya wangi banget ya sobat pedas, tidak bau sengat, tidak bau mentah. Dan juga tuh seperti dodol gitu ya sobat pedas, jadi kental. Itu tandanya bumbu kencurnya sudah matang merata. Dan kalau sudah matang merata gini ya, kita matikan saja ya api kompornya. Tara, sobat pedas, ini dia bumbu seblaknya, bumbu kencur dan bawang putih untuk bahan mengolah seblak. Bumbu utama seblak itu ini. Untuk pedagang pemula cukup segini ya sobat pedas. Nah ini dikarenakan masih panas, jadi kita simpan dulu di dalam wajannya ya. Di dalam wajannya nanti kita tuangkan ke wadah setelah bumbunya benar-benar dingin dan sudah tidak ada asap-asap seperti ini ya, biar tidak bau, biar tidak cepat basi gitu maksudnya. Dan penyimpanannya harus dalam kulkas dan ditutup rapat biar awet. Nah kalau misalkan ingin lebih awet lagi bisa di freezer, nanti diangetin lagi gitu ya sobat pedas. Nah paling tutorial atau cara membuat bumbu seblak untuk pedagang pemula mungkin cukup segitu dulu. Maaf ya sobat pedas apabila Bu Ratu banyak kekurangannya dalam menyampaikan informasi atau dalam mengolah videonya. Mohon maaf sekali lagi karena Bu Ratu di sini masih belajar ya sobat pedas. Dan di sini Bu Ratu bagi-bagi resep itu bukan berarti Bu Ratu sombong, cuman Bu Ratu ingin berbagi aja ke sobat pedas semua, berbagi ilmu yang sedikit Bu Ratu miliki. Jadi siapa tahu sobat pedas di luar sana membutuhkan ilmu tentang resep
tentang seblak atau bahan-bahan seblak dan yang lainnya, Bu Ratu share. Dan apabila ada yang kurang dari Bu Ratu, mohon dimaafkan dan mohon tulis di kolom komentar saran dan kritiknya. Bu Ratu sangat berterima kasih sekali karena Bu Ratu juga masih belajar ya Sobat Pedas. Tapi alhamdulillah kalau sudah banyak Sobat Pedas yang mencoba resep Bu Ratu dan hasilnya mantap, Bu Ratu sangat ucapkan banyak terima kasih dulu. Dan Bu Ratu pamit dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.